Your name I'll never know as we get down in a road below. Caught up in an overflow. Night ends are gone. Twilight you look at me. Set on fire until the dream. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Gaby adalah Effendi. Jadi banyak banget dari kalian itu nanya sama aku, Kak, gimana sih kalau misalnya kita baru pertama kali ke dokter, itu kita harus ngapain, kita harus nanya apa, kita harus mempersiapkan apa. Di sini aku mau sharing ke kalian gimana kemarin aku pertama kali ke dokter kandungan dan langsung USG transvaginal. Itu aku USG transvaginalnya setelah 1 tahun pernikahan dan belum hamil, makanya aku akhirnya tes USG transvaginal. Karena selama ini sebelum 1 tahun pernikahan aku cuman USG-nya itu lewat perut aja, nggak dari bawah. Karena ya balik lagi, kemarin dokter aku yang pertama itu nggak menyarankan aku untuk periksa dari dalam. Jadi ya aku baru tes USG transvaginal itu saat aku udah pernikahan 1 tahun 1 bulan. Ya pokoknya udah 1 tahun aku baru tes USG transvaginal. Sebelum USG transvaginal, pastiin dulu kalian nemuin dokter yang memang klop sama kalian, komunikatif, terus yang bisa kalian tanya-tanya gitu loh. Jadi seluruh pertanyaan kalian itu dijawab sama dokter dengan baik dan jelas. Jadi jangan sampai kita tuh dapet dokter yang gak klop sama kita, yang kayak cuek. Karena kan kita juga butuh penjelasan nih, kenapa kita sampai sekarang belum hamil atau gimana. Setelah kalian nemuin dokter yang klop, kayak kemarin aku ketemu sama dokter kedua aku yang sekarang dan aku ngerasa cocok. Yang pertama, kalian harus jadwalin janji kapan kalian mau check up ke dokter. Saran dari aku, kalian itu cek USG transvaginalnya saat kalian mens hari kedua. Kenapa harus saat mens? Karena di saat itu dokter bisa ngelihat lebih jelas di rahim kita itu ada apa. Apa kita ada PCO, PCOS, miom, kista, sumbatan tuba atau yang lain. Jadi di saat mens kedua itu istilahnya rahim kita tuh bisa terlihat lebih jelas sama dokternya kondisinya tuh gimana gitu. Jadi dokter bisa ngelihat lebih jelas kondisi rahim kita itu apakah bermasalah atau sehat. Yang kedua, kalian harus siapin mental. Ya, mental, karena USG transvaginal itu kan diperiksanya lewat bawah dan kita diperiksa saat kita lagi mens hari kedua. Ya, mens hari kedua kan memang lagi banyak-banyaknya gitu ya. Ya risih sih, memang risih dan ngerasa nggak nyaman. Cuman usahain kalian relax karena memang prosedurnya seperti itu. Kalian juga pasti disuruh sama susternya untuk bersih-bersih dulu dan ganti pembalut, jadi relax aja. Yang ketiga, kita bakal dicek sama susternya itu diceknya berat badan sama tensi darah. Dan ini bentar kok, nggak lama. Yang lamanya itu nunggu dokternya. Yang keempat, sebelum kalian tiduran di kasur dan diperiksa USG transvaginal, kalian harus jujur dulu sama dokter, cerita keluh kesahnya kalian tuh apa. Jadi kalian kalau mens itu sakit atau enggak, terus siklus mens kalian itu harus kalian kasih tahu siklusnya berapa hari gitu loh. Jadi saran aku, kalian harus punya catatan 6 bulan terakhir siklus mens kalian. Jadi pada saat kalian datang ke dokter, kalian tinggal kasih tahu sama dokter ini siklus kalian, terus cerita pola makan kalian seperti apa, terus berhubungannya rutin atau tidak. Cerita dulu sama dokternya keluhan kalian apa, siklus mensnya gimana, berhubungannya rutin atau tidak. Pokoknya cerita dulu sama dokternya secara lengkap dan jelas. Terus buat mencatat siklus mens kalian bisa download aplikasi seperti aplikasi Flow, aplikasi Femometer. Untuk sekarang kalau aku pakai aplikasi Femometer. Nanti kalau memang buat kalian yang kurang tahu atau awam tentang aplikasi ini, nanti aku bakal bikin video terpisah untuk jelasin aplikasi yang aku maksud untuk mencatat siklus mens kalian. Selanjutnya yang kelima, setelah kalian ceritain sama dokter keluh kesah kalian gimana, siklus mens kalian gimana, kalian bakal disuruh sama dokternya untuk rebahan di kasur. Nah, sebelum rebahan di kasur itu kan pasti ngelepas bagian bawah ya, dan kita disuruh rebahan.
rebahan dan dokter bakal siapin. Jadi kalau USG transvaginal itu ada layarnya tersendiri di depan kita. Jadi kita bisa lihat dengan jelas, layarnya itu kayak layar LCD gitu ya di depan. Terus dokter di samping bakal siapin monitor untuk ngelihat rahim kita, dan susternya bakal nyiapin alat USG transvaginal sama gel yang bakal dibalurin ke ujung alat itu. Buat kalian yang nggak tahu alatnya itu kayak gimana, dia itu berupa tongkat gitu, nggak terlalu panjang. Nanti kalian bisa cek di Google langsung ya gambar alat USG transvaginal tuh kayak gimana. Cuman alatnya itu memang bentuknya nggak terlalu panjang, dan dia tuh kayak berupa batang gitu ya looknya. Terus dia itu sebelum dipakai ke pasien, dia pasti disterilin dulu dan dipakein kondom. Jadi dipakein kondom dulu, sama nanti dipakein gel untuk mempermudah masuk ke vagina kita. Nah, saat alatnya udah siap, udah dipakein kondom, udah dipakein gel, alat itu akan dioper ke dokter untuk dimasukin ke misfi kita. Saran dari aku, kalian harus relax, harus tenang, jangan panik. Karena kalau panik, alatnya nggak akan masuk gitu ke misfinya. Jadi kalian harus relax, harus nyaman, harus ya bismillah dulu deh gitu. Kayak kemarin aku pengalaman pertama kali USG transvaginal itu, memang rasanya itu pertama kali kita pasti panik, udah pasti ngerasa, duh sakit gak ya atau gimana. Cuman tanamin di pikiran kalian kalau kalian itu mau tahu rahim kalian itu kondisinya gimana, sehat kah atau gimana, ada sakit. Karena kalau memang di rahim kita bermasalah, kita bisa secepatnya untuk ngobatin gitu loh. Jadi tanamin di pikiran kalian ini gak sakit dan relax. Kalau relax itu alatnya bakal masuk dengan mudah. Terus kalau memang alatnya udah masuk dan dokter udah fokus ke monitor, kalian juga bisa lihat ke layar LCD itu kondisi rahim kalian gimana. Nanti dokter bakal jelasin nih, ini tuba sebelah kiri, ini tuba sebelah kanan, dan bakal dijelasin di dalam rahim kalian itu apakah sehat, apakah ada tanda-tanda PCOS atau gimana. Jadi sembari dokter periksa, kalian bisa kasih dokter pertanyaan berupa rahim kalian, kayak, dok apa rahimnya sehat, atau dok aku PCOS atau enggak, dok ada kista enggak, dok gimana kondisi sel telur, mana tubanya ada sumbatan atau tidak. Pokoknya tanya sedetail mungkin selama dokter periksa. Terus kalau kita udah kelar untuk USG transvaginal, dokternya juga bakal jelasin lagi apakah rahimnya ada sakit, apakah rahimnya sehat, atau ada sumbatan atau gimana. Nanti dokternya juga bakal jelasin. Kalau dokternya itu pasif, kalian harus aktif, kalian harus banyak tanya, dan harus harus tahu lebih jelas gitu kondisi rahim kalian gimana. Terus nanti dokternya juga bakal resepin vitamin atau obat yang kita perluin, karena kan dokternya udah tahu nih kondisi rahim kita gimana, dan dokter juga bakal lebih tahu apa yang kita butuhin, vitamin apa gitu atau obat apa yang dibutuhin. Sebelum kalian keluar dari ruangan dokter, pastiin pertanyaan kalian itu sudah terjawab dengan baik. Jadi kalian gak ada rasa penasaran lagi gitu loh tentang pertanyaan-pertanyaan kalian. Setelah itu ya udah keluar dari ruangan, bakal diarahin ke administrasi untuk pembayaran. Terus kalau kalian mau langsung tebus vitaminnya di situ juga bisa. Kalau kalian udah ngelakuin pembayaran sama udah nebus vitamin, ya udah selesai, kayak gitu aja USG transvaginalnya. Yang penting itu cuman siapin mental, siapin budget, karena budget ke dokter itu untuk USG transvaginal itu kurang lebih ngabisin 500 ribuan ke atas. Jadi kalian harus siapin dananya dan pilih dokter yang kalian percaya dan bikin kalian nyaman. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku kasih informasi ke kalian. Kurang lebihnya kayak gitu juga aku USG transvaginal kemarin. Jadi mungkin kalian bisa ambil ilmunya, kalian bisa nyiapin hati dulu sebelum kalian ngelakuin USG transvaginal.
Ingat, yang penting relax. Kalau relax semua aman insya Allah. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian yang butuhin video ini. Terus kalian bisa kasih aku ide untuk bikin video apa lagi selanjutnya. Kalian bisa tinggalin di komen atau DM aku. Aku seneng banget kalau di DM sama kalian dan di komen sama kalian. Jangan lupa klik like-nya dan supportnya untuk aku semangat bikin video yang lain. Dan sehat terus buat kalian. Semangat buat pejuang garis 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.